Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memasuki materinya. Yang pertama adalah sumber bahasa Indonesia. Membicarakan tentang bahasa Indonesia, maka tak luput pula kita akan membahasnya dari asal bahasa tersebut. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yang mana telah digunakan sebagai bahasa perhubungan dan kebudayaan di Asia Tenggara sejak abad ke-7. Banyak bukti-bukti seperti prasasti yang telah menggunakan bahasa Melayu kuno, seperti prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Kota Kapur, prasasti Karangbrahi Bangko, prasasti yang ditemukan di Jawa Tengah, Gandasuli, dan yang terakhir prasasti yang ditemukan di Bogor. Yang kedua adalah peresmian bahasa Indonesia, yang mana bahasa Indonesia adalah diresmikan pada Kongres 3 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Ibu Kota Jakarta. Kemudian peresmian bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian diakui sebagai bahasa resmi oleh UNESCO pada tanggal 20 November 2023 di Paris, Perancis. Yang ketiga adalah bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Jadi, mengapa bahasa Melayu itu diangkat sebagai menjadi bahasa Indonesia? Karena kan ada beberapa faktor, yakni diantaranya bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan dan perdagangan di Indonesia. Kemudian bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana dan mudah dipelajari. Yang ketiga, bahasa Melayu diterima secara sukarela oleh berbagai suku di Indonesia. Kemudian bahasa Melayu dapat digunakan sebagai bahasa kebudayaan. Dan yang terakhir, bahasa Melayu memiliki persebaran penutur yang merata di seluruh Indonesia. Saat ini bahasa Indonesia digunakan oleh beberapa lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Yang keempat adalah kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yakni bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan ini didasarkan pada Sumpah Pemuda dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah bahasa resmi negara, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa alat perhubungan di tingkat nasional, kemudian alat pengembangan kebudayaan, serta digunakan dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah, undang-undang, peraturan, kebijakan, dan komunikasi pemerintah lainnya. Yang kelima sekaligus yang terakhir adalah fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki banyak sekali fungsi, di antaranya sebagai alat komunikasi, pemersatu bangsa, dan bahasa resmi negara. Sebagai alat komunikasi, memungkinkan masyarakat Indonesia berkomunikasi, berinteraksi, dan bertukar informasi. Kemudian juga digunakan dalam administrasi, pemerintah, dan bisnis, serta komunikasi bisnis, perdagangan, diplomasi, dan hubungan internasional. Kemudian fungsi sebagai pemersatu bangsa, yakni mencerminkan identitas nasional Indonesia, kemudian alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda, latar belakang sosial budaya, dan bahasa daerahnya. Kemudian menjaga persatuan dan merangkai radikalisasi atau perpecahan sosial. Kemudian sebagai bahasa resmi negara, yakni bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional, dan bahasa resmi dalam perkembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi.